Indonesia adalah salah satu negara eksportir terkemuka untuk produk-produk tekstil dan garmen. Industri ini memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian negara dengan menyediakan lebih dari 1 juta lapangan kerja dan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Seiring dengan perkembangannya, industri garmen memiliki berbagai permasalahan yang sensitif, terutama yang terkait dengan hubungan industrial. Oleh karenanya, perusahaan garmen harus memiliki pondasi yang kuat dalam rangka penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Salah satu cara yang dapat membantu memecahkan permasalahan ini adalah melalui dialog sosial antara pekerja, serikat pekerja atau serikat buruh, dan manajemen perusahaan. Apabila dialog sosial ini dapat terlaksana dengan baik, maka akan terjadi peningkatan produktivitas dan perbaikan kinerja perusahaan. Biaya operasional perusahaan tiap bulan makin meningkat, tapi tingkat produktivitas tidak signifikan naiknya. Kenapa begitu? Apakah ada hubungan dengan tingginya absensi dan lembur? Betul Pak, beberapa bulan terakhir pesanan kita lagi tinggi, sehingga pekerja harus overtime. Namun akibat hari itu banyak pegawai yang absen keesokan harinya. 단 mereka yang masuk pun kerjanya tidak sesuai dengan standar sehingga kualitas produk kita menurun dan banyak produk yang gagal dan terbuang. Kita telah coba dengan berbagai cara, tapi masih belum menemukan solusi yang tepat. Tambah orang kita sudah, tambah shift juga sudah, kerja malam pun sudah, ya, kita shift malam. Tetapi hasilnya masih belum mencapai standar. Jadi apa solusinya? Sepertinya kita bisa tanya di PTU Indonesia untuk membantu permasalahan ini. Begini Mister, kami menganjurkan supaya perusahaan ini mempunyai LKS tripartit sebagai forum komunikasi antara manajemen dengan karyawan. Gitu Mister. Ada LKS tripartit di sini Mister? Apa itu LKS tripartit? Dan apakah mereka mampu membantu perusahaan akan hal ini? Bahwa sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan kita, LKS tripartit itu amanat untuk dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari 50 karyawan, harus ada LKS tripartit. Dasar hukum pembentukan LKS tripartit itu pertama sekali harus berpedoman kepada Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi dalam undang-undang itu ada pasal 106. Itulah dasar hukum yang paling utama, ya. Itu disebutkan bahwa bagi perusahaan yang sudah mempekerjakan pekerja 50 orang ke atas wajib membentuk LKS tripartit. Nah, kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 32 Tahun 2008. Di sini dijelaskan mengenai tata cara dan susunan keanggotaan LKS tripartit. Bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di tingkat perusahaan. Itulah tujuannya. Jadi ada dua fungsinya. Pertama, ini inti sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara jadi wakil pengusaha atau manajemen dengan wakil serikat pekerja serikat buruh di perusahaan, dan apabila tidak ada serikat pekerja serikat buruhnya adalah wakil pekerja di perusahaan. Sedangkan fungsi kedua adalah untuk pengembangan perusahaan itu sendiri, artinya kelangsungan usaha, kemudian juga untuk pertumbuhan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja dan buruh. Keanggotaan dalam kelembagaan LKS bipartit harus berbanding 1:1 antara perwakilan manajemen dengan perwakilan pekerja. Dan jumlah anggota LKS bipartit ditentukan paling sedikit 6 anggota
sesuai dengan perbandingan di atas dan tidak ditentukan batas maksimalnya, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Keanggotaan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2008. Perwakilan pekerja harus dipilih secara demokratis oleh para pekerja, bisa dengan cara aklamasi atau penunjukan langsung oleh pekerja atau melalui proses pemilihan. Pemilihan wakil pekerja secara demokratis dalam LKS Bipartit bertujuan untuk membangun kelembagaan ini menjadi lebih terpercaya dan mewakili kepentingan para pegawai, sehingga para pegawai merasa wakil mereka lah yang duduk dalam kelembagaan LKS Bipartit tersebut. Untuk pabrik yang mempunyai serikat pekerja, anggota serikat pekerja harus juga menjadi bagian dari kelembagaan LKS Bipartit perusahaan. Jumlah perwakilan serikat pekerja dalam LKS Bipartit tergantung dari jumlah anggotanya dalam suatu pabrik dan harus berbanding proporsional. Untuk lebih detailnya bisa dibaca dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2008. Sebaliknya, dari tim manajemen, semua diserahkan oleh manajemen, boleh ditunjuk langsung oleh manajemen atau melalui mufakat. Asalkan anggota yang ditunjuk dapat mewakili dan mengaspirasikan kepentingan manajemen serta mampu berdiskusi dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja.